Mari kita buka Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan, judul yang saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, pilihlah jalan yang sempit. Jadi ini yang Tuhan sampaikan bagi saya ketika saya berdoa, bertanya Tuhan kata kali ini ada 2 jalan. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman akhir ini kebanyakan orang lebih suka menempuh jalan instan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mau berjuang, tidak mau bekerja keras, tidak mau bersusah-susah, tapi berharap segala yang diinginkan itu terjadi. Contoh saja, untuk mendapatkan sebuah gelar akademik, seseorang seharusnya benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh sehingga gelar tersebut merupakan cerminan dari kemampuan akademis yang dimilikinya. Akan tetapi kita lihat pada zaman ini ada banyak orang yang menempuh jalan pintas dengan cara membeli ijazah, entah itu ijazah palsu maupun juga ijazah asli, karena semua serba instan. Dalam kehidupan rohani juga demikian Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang mau diberkati Tuhan, yang mau terima berkat Tuhan, yang mau segala sesuatu itu berhasil. Usahanya, bisnisnya, masa depannya, keluarganya, semua ingin diberkati Tuhan, semua ingin mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tapi mereka tidak mau mengikuti aturan-aturan Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Mau diberkati, mau sukses, mau berhasil, mau masa depan diberkati, mau dapatkan pekerjaan, mau itu mau ini. Tapi tidak mau tunduk pada aturan. Tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Itu masalahnya di sini saudara. Kita mau menerima berkat, mau sukses berhasil, tapi tidak mau ada dalam aturan Tuhan. Itu yang susah. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan pilihan bagi kita untuk memilih. Yang pertama, jalan yang luas, tapi jalan itu menuju ke binasaan. Dan yang kedua, jalan yang sempit, tetapi jalan itu menuju kepada kehidupan. Yang pertama kita lihat jalan yang luas. Jalan yang luas artinya jalan yang lebar, jalan yang besar. Dan umumnya jalan ini beraspal dan biasa disebut jalan raya. Jadi kita lihat di mana-mana jalan raya itu luas, lebar, beraspal. Ada berbagai macam kendaraan-kendaraan besar di sana, sepeda-sepeda motor di sana. Manusia dengan segala macam bentuk kehidupan ada di situ. Dengan segala bentuk kebiasaan hidup ada di situ. Dengan segala macam bentuk gaya hidup ada di situ. Dengan segala macam bentuk adat istiadat, tradisi, kepercayaan, semua ada di situ. Di mobil-mobil itu, di beca-beca itu, semua ada di situ. Jadi ramai. Itu jalan yang luas, jalan yang lebar. Tuhan Yesus berkata, jalan yang luas menuju kebinasaan. Berbagai macam manusia, bangsa-bangsa ada di situ. Jadi saudara, enggak itu jalan lebar, jalan luas, keramaian. Betul? Yang kedua, jalan sempit. Artinya jalan ini tidak lebar, tidak luas. Itulah sebabnya Anda harus berhati-hati, berawas-awas berkendaraan di jalan yang sempit. Jalan sempit itu seperti lorong-lorong. Jalannya itu sempit, kecil. Jadi kalau Anda melewati tempat-tempat jalan sempit harus berhati-hati. Karena ada juga orang-orang atau hewan-hewan di jalan yang Anda akan temui. Tapi saudara, sekalipun jalan itu sempit, ada aturan bagi Anda yang berkendaraan di jalan itu. Jalan ini tidak ramai, jalan ini sepi dan tidak boleh sesuka hati. Anda tidak boleh ugal-ugalan di jalan sempit, berbahaya. Nah Bapak Ibu Saudara, pada umumnya manusia suka keramaian. Kalau situasi sepi itu membosankan. Nah itulah jalan sempit dan jalan luas yang Tuhan Yesus bilang. Dan kita lihat ciri-ciri orang yang memilih jalan luas. Yang pertama, mereka tidak suka dengan aturan. Orang-orang ini tidak suka aturan. Mereka berpikir aturan itu mengikat mereka. Mereka bosan dengan aturan. Karena mereka ingin hidup bebas, sesuka hati mereka. Saudara lihat orang Israel, mereka tidak suka dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk Musa. Musa sampaikan orang Israel harus begini, tapi mereka tetap melawan Tuhan, melawan Musa sebagai pemimpin. Padahal aturan itu punya tujuan untuk kebaikan mereka, untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka. Jadi ketika Anda tidak mau atau tidak suka diatur dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan, hidup Anda itu akan hancur. Kemarin saya sudah bilang di mana-mana ada aturan saudara. Jadi orang yang memilih jalan luas tidak suka aturan. Mereka mau jalan tidak ada hambatan, tidak boleh ada halangan. Aku mau hidup sesuka hatiku, aku mau berjalan, berkelakuan, berperilaku sesuka hatiku, tidak boleh ada orang melarang aku. Itu orang-orang yang selalu memilih jalan luas. Dia selalu berbaur dengan orang-orang jahat. Kendaraan-kendaraan tadi dari segala penjuru. Dia suka bergaul dengan manusia-manusia. Dia suka bergaul dengan manusia-manusia jahat. Suka bergaul dengan manusia-manusia yang tidak benar.
Dia bergaul dengan segala macam bangsa, suku bangsa, ada tradisi, kepercayaan. Dia suka berbaur ada di situ. Dia suka ada di situ. Dia tidak suka diatur dengan aturan. Jangan kamu bergaul dengan ini. Jangan kamu duduk di sini. Jangan kamu minum. Jangan kamu berpesta. Jangan kamu judi. Dia tidak mau, saudara. Dia mau hidup di jalan tol. Tidak boleh ada orang larang saya. Saya harus melaju terus sampai ke sana. Tapi Tuhan Allah bilang sampai sana binasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ciri orang yang kedua. Jadi saya sekali bilang untuk Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak suka dengan aturan Tuhan, dengar baik-baik, Anda akan hancur. Siapapun Anda. Jadi kita harus tunduk pada aturan Tuhan supaya hidup kita diberkati di muka bumi. Tuhan tetap sayang kita. Ya, yang kedua, saudara, ciri orang yang memilih jalan luas, mereka merasa diri bijaksana. Kita lihat Roma 1 ayat 22. Mereka merasa diri bijaksana, padahal mereka bodoh. Jadi orang-orang berjalan di jalan luas, jalan lebar ini berkata gini, lah ini kan jalan bagus, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, semuanya lurus jalan tol, tidak ada orang yang macam-macam sama kita. Kita berjalan menuruti kemauan kita kok. Kenapa sih pilih jalan pintas? Apa jalan sepi? Ini jalan luas, ramai. Tidak ada masalah, tidak ada aturan-aturan yang membosankan. Kenapa sih cari jalan sempit? Jalan sempit, aduh harus jalan hati-hati. Jangan kita masalah dengan orang-orang di jalan sempit. Tapi ini kan jalan lebar. Kita mau buat apa saja enak. Sebenarnya kita bijaksana ya jalan lebar daripada jalan sempit. Jadi orang-orang berjalan di jalan luas ini selalu berpikir mereka itu bijaksana. Tapi padahal mereka bodoh. Bodoh karena apa? Bodoh karena akibat pilihan di jalan ini kehancuran menunggu di sana. Jadi saudara jangan rasa diri bijak. Kadang kata bodoh tapi kata mengerti per Tuhan. Kayak kata lebih pintar dari Tuhan. Tuhan betang banyak jalan ini. Yang Tuhan bilang itu yang betul. Betang begini juga Tuhan. Jadi saudara jadi Tuhan dalam hidup saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, mereka tidak menyembah Allah. Orang-orang yang memilih jalan luas. Satu, tidak suka aturan. Dua, merasa diri bijaksana padahal bodoh. Yang ketiga, mereka tidak menyembah Allah. Roma 1 ayat 23. Mereka merasa tidak perlu mengenal Allah. Mereka tahu Allah ada saudara, tapi mereka tidak perlu untuk menyembah Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu harus disembah. Tuhan Yesus Kristus itu patut disembah karena Ia adalah Tuhan kita, Allah kita, pemilik hidup kita. Kita harus prioritaskan Tuhan Allah kita dalam hidup kita. Kita harus nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Allah kita harus menduduki posisi utama dalam hidup kita, menduduki prioritas utama dalam hidup kita. Jadi sebelum kita lakukan aktivitas kita harus cari Tuhan Allah kita. Kita menyembah Dia, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, baru kita lakukan aktivitas kita. Sehingga sepanjang perjalanan hidup kita terus dipelihara, dilindungi, dijaga dan diberkati Tuhan. Orang tidak mau bayar harga untuk hal itu. Mereka pikir bangun pagi ya sudah jalan, kan hari Minggu sudah didoakan. Tidak seperti itu saudara. Setiap pagi Anda harus bangun mesbah di rumah Anda. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat hidup Ambon, sebagai orang tua yang baik, Anda harus tunjukkan sikap hidup Anda dalam hal beribadah kepada Tuhan. Itu warisan rohani yang Anda tinggalkan untuk keturunan Anda. Kalau Anda tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan, lalu bagaimana Anda hadapkan keturunan Anda jadi baik? Padahal Anda sendiri tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, Anda tidak pernah menyembah Tuhan. Sebab itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara jemaat hidup Ambon, wariskan warisan rohani untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara. Warisan rohani itu sangat penting saudara. Jangan tinggalkan warisan banyak harta. Tanah di sana, tanah di sini. Uang banyak deposit, mobil sana, mobil sini. Anda sudah mati. Tetapi pertengkaran akan terjadi, pembunuhan akan terjadi, perselisihan akan terjadi. Karena perebutan harta dan warisan orang tua. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, prioritaskan Tuhan. Cari Tuhan, prioritaskan Tuhan. Itu warisan Bapak Ibu Saudara. Jadi itu pelajaran. Saya ingat Bapak Gembala kita berkhotbah di sini, beliau katakan apa? Anak cucu orang benar itu diberkati di muka bumi. Jadi jemaat hidup Ambon, ajarkan anak-anakmu, didik mereka takut Tuhan. Dari kecil bawa ke gereja, ajarkan mereka jalan-jalan Tuhan. Doakan mereka, lepaskan berkat bagi mereka, kasih sekolah mereka, kasih kuliah mereka. Selesai, nanti mereka cari kerja, mereka diberkati Tuhan Allah. Ini yang harus kita ubah saudara. Ya, jadi prioritaskan Tuhan. Jangan bangun pagi Anda cari medsos. Saudara, penyembahan modern saat ini adalah medsos. Pekerjaan Anda, prestise Anda, jabatan Anda, pekerjaan Anda, hobi Anda, uang itu jadi ilah buat Anda. Itu dewa modern. Anda tidak perlu sembah-sembah patung, kan Anda tahu itu patung, tidak mungkin Anda sembah. Tetapi medsos Anda sembah, Anda tunduk buat dia. Dia harus ada di bantal tempat tidur Anda, samping Anda buka mata cari dia.
Anda buka mata, buka, ada berita apa yang terjadi tentang virus, ada berita apa lagi. Itu artinya Anda sembah dia, Anda prioritaskan dia. Dan itu adalah penyembahan dewa ilah modern yang Anda sembah. Jadi ingat, kita harus kembalikan penyembahan itu kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang harus disembah, diprioritaskan. Di mana saja Anda berada, Anda harus ingat dia, ingat Tuhan, ingat Allah kita. Amin. Yang keempat, saudara, hati mereka penuh dengan kejahatan, makanya semua ada di jalan sempit. Roma 1 ayat 29 sampai 31. Hati mereka penuh dengan semua yang jahat, yang tidak benar. Hal-hal yang jahat tidak benar. Itu hati mereka dipenuhi dengan hal-hal itu. Hal-hal jahat, hal-hal yang tidak benar. Mereka penuh dengan keserakahan, kebusukan, dan perasaan dengki. Penuh dengan keinginan untuk membunuh, berkelahi, menipu dan mendendam. Mereka suka membicarakan orang lain, suka memburuk-burukan nama orang lain. Mereka itu sombong dan kurang ajar. Mereka benci kepada Allah dan suka membual. Pandai mencari cara-cara baru untuk melakukan kejahatan. Mereka melawan orang tua. Mereka tidak mau mengerti orang lain. Mereka tidak setia dan tidak berperkemanusiaan. Makanya saudara lihat di jalan-jalan lebar orang bunuh orang. Betul? Tiba-tiba orang tusuk orang. Kalau di kota-kota besar, tabrak orang. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus berkata dalam Lukas 13 ayat 24, Anda harus berjuang. Kita lihat Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak dapat. Tapi Yesus bilang berjuang. Anda harus berjuang untuk masuk dalam pintu sesak itu. Anda harus berjuang untuk diselamatkan. Untuk apa hidup di dunia ini, saudara? Dunia ini sementara. Jangan kita menikmati kesenangan dunia sampai kita lupa Tuhan. Dunia ini akan hancur. Yang Anda kejar adalah kekekalan. Yang Anda kejar adalah surga. Amin. Bukan Anda kejar harta, kekayaan, prestasi Anda. Jangan, saudara. Itu memang harus ada, tapi tidak prioritas dalam hidup kita. Yesus berkata, Anda harus berjuang untuk masuk di tempat itu. Karena Yesus tahu tempat itu menyenangkan. Sekalipun sesak dan sukar, tapi itu untuk hidup kekekalan bersama aku. Yesus sangat baik, bukan? Perjuangan melawan manusia lama kita, saudara. Jadi Yesus bilang berjuang untuk masuk. Artinya untuk Anda masuk di tempat itu, untuk Anda masuk di jalan yang sempit itu, di pintu yang sempit itu, Anda harus berjuang. Berjuang tinggalkan kesombongan Anda, berjuang untuk tinggalkan ego Anda, berjuang untuk tinggalkan manusia lama Anda, keinginan-keinginan daging Anda, tabiat-tabiat hidup Anda yang berdosa, kebiasaan-kebiasaan hidup Anda yang berdosa, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anda harus berjuang untuk melepaskan. Saudara, lepas diri dari dosa tidak gampang, tetapi Anda harus punya keinginan kuat. Saya mau lepaskan diri saya. Itu perjuangan, saudara. Perjuangan untuk tinggalkan hidup ego Anda. Penting diri, tidak mau tahu dengan orang. Kesombongan Anda yang selalu tepuk dada, siapa sama saya. Anda harus lepaskan diri. Anda tidak masuk di dalam surga. Anda tidak masuk di dalam kekekalan kalau Anda datang dengan ego, dengan kesombongan, dengan kehidupan Anda berdosa. Tidak bisa, saudara. Anda mau ke surga, syaratnya itu. Kebiasaan hidup salah, tabiat hidup berdosa, keinginan-keinginan daging, itu harus dilepaskan. Surga itu berbicara tentang kekudusan, saudara. Anda tidak bisa ke sana dengan pakaian Anda yang kotor dan najis. Amin, saudara. Mari kita berjuang untuk masuk. Tuhan bilang berjuanglah, artinya kamu itu bisa, asal kamu mau. Saudara, kadang kita tidak mau ada di jalan itu, karena kita lebih suka memilih jalan kita. Amin. Kita tidak mau ada di jalan itu karena aturannya terlalu banyak. Kita paksakan diri kita untuk mengikuti jalan kita. Kita tidak mau jalan itu. Padahal jalan itu ujungnya adalah kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dosa memang menawarkan kenikmatan. Dosa itu menawarkan kesenangan. Anda bisa menikmati dosa tapi hanya untuk semusim, sesaat. Karena apabila saatnya tiba, Anda harus membayar harganya. Dosa itu sangat enak untuk dinikmati. Dosa itu sangat enak untuk dinikmati. Siapa yang mau buat dosa kalau dosa itu tidak nikmat? Siapa yang mau berzina kalau zina itu tidak menyenangkan? Karena berzina menyenangkan, saudara. Makanya orang mau melakukannya.
Mengapa orang sampai menggemari? Mengapa sampai orang-orang suka menggemari seks bebas? Karena ketika mereka terlibat di dalamnya, mereka senang, mereka menikmatinya. Anda mungkin terlibat dengan perampokan dan Anda mendapat uang tanpa bekerja keras. Sembilan, sangat nikmat bukan? Saudara, godaan untuk buat dosa itu sangat kuat. Jadi jemaat hidup Ambon jangan tunggu waktu Tuhan SK turun. Kalau Anda sudah tidak bicara bagaimana kita pelayanan pribadi Anda sudah tidak bisa. Jadi selesaikan cepat-cepat. Ya Bapak Ibu Saudara, Anda mungkin tidak terlibat perampokan tapi film-film porno dan perselingkuhan. Anda mungkin minum minuman keras. Kemudian Anda mungkin merokok. Kemudian Anda berbohong untuk mendapatkan sesuatu. Dan Anda senang menikmatinya. Bukankah kalau orang nonton film-film porno, gambar porno itu senang? Itu dosa saudara. Dan mereka menikmatinya. Jadi saudara, dosa itu sangat nikmat. Sangat saudara. Jadi berhenti anak-anak di kos-kosan. Waktu itu duduk menyembah. Baca firman. Doakanlah gembalamu. Doakanlah hamba-hamba Tuhan. Saya senang kalau orang-orang berdoa buat saya saudara. Karena itu kekuatan saya ketika Anda berdoa. Daripada duduk nonton yang semodel-model, lebih baik Anda duduk berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu nikmat. Sampai tiba saatnya Anda harus bayar, itu dosa. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak pernah berpikir hidup Anda itu akan hancur karena Anda menikmati seks bebas. Anda tidak pernah berpikir. Kalau Anda terus-terus hidup dalam seks bebas, saya mau katakan hidupmu hancur. Coba Anda berpikir lalu stop sudah. Amin saudara. Anda tidak pernah berpikir polisi akan kejar-kejar Anda karena Anda seperti tadi perampokan. Anda tidak pernah berpikir satu saat Anda terbaring sekarat karena kanker paru-paru. Anda akan berjuang untuk setiap tarikan napas. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Ambon yang masih merokok. Dengar saya bilang, Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda akan terbaring. Karena apa? Kanker paru-paru. Dan Anda akan berjuang untuk setiap tarikan napas. Sudah tarik napas susah ya Tuhan. Kenapa Bapak John sudah khotbah beta melawang. Kenapa Mama Leni berkhotbah beta suka melawang. Jadi yang merokok dengar. Baik perempuan-perempuan yang merokok maupun laki-laki yang merokok. Dengar. Anda tidak pernah berpikir satu saat Anda terkena kanker paru-paru. Dan Anda akan berjuang. Jadi kalau saya dengar bini bicara. Kalau Anda sebentar nanti sudah tarik napas susah. Bini itu yang akan lihat Anda. Jadi sekali lagi jemaat dari hidup Ambon dan Bapak Ibu Saudara mengikuti khotbah saya dengar. Berhenti merokok. Karena Anda tidak pernah berpikir satu saat Anda terbaring sekarat. Karena kanker paru-paru akibat merokok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Raja Daud tidak pernah berpikir akibat nonton seorang wanita cantik yang lagi mandi. Mendatangkan dosa bagi dia dan keluarganya. Raja Daud tidak pernah berpikir akibat daripada hasil tontonan itu. Membawa kehancuran bagi dia dan keluarganya. Saudara bayangkan mulai saat itu terjadi pembunuhan, terjadi kudeta. Terjadi pemerkosaan dalam kehidupan keluarga Daud. Jadi bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda berbuat dosa tapi ingat ada anak-anak Anda. Ada cucu-cucu Anda. Raja Daud bayar mahal untuk hal itu. Dia berbuat dosa betul. Tapi anak-anaknya itu menanggungnya. Dia juga menanggung. Jadi bapak-bapak jemaat dari hidup Ambon mau buat sesuatu menyangkut dosa. Pikirkanlah baik-baik. Karena Anda akan bayar mahal untuk hal itu. Daud tidak pernah berpikir hal itu saudara. Dia hanya pikir untuk bersinah. Dia hanya pikir untuk melakukan keinginan hatinya. Karena matanya sudah memandang sesuatu yang memberikan dia gairah. Yang memberikan dia gairah. Dia harus melepaskannya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa akibat perbuatan yang sesaat itu. Yang hanya mungkin beberapa menit itu. Membawa dia kepada kehancuran. Amin saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jadilah Bapak yang baik. Jadi Bapak yang takut Tuhan Allah. Supaya anak cucumu diberkati. Firman Allah berkata anak cucu orang benar. Diberkati di muka bumi. Anda mau anak cucu Anda diberkati. Tapi Anda tidak menjalankan fungsi sebagai Bapak yang baik. Anda harus bertobat. Karena Anda adalah pemimpin. Anda adalah nabi. Anda adalah guru dalam keluarga Anda. Anda selalu tepuk dada, saya pemimpin dalam keluarga. Itu betul. Tapi Anda jangan lupa fungsi Anda. Sebagai imam, sebagai guru, sebagai pemimpin. Anda punya tugas cari uang untuk kebutuhan mereka.
bekerja untuk kebutuhan mereka. Anda juga harus jadi guru, ajar anak-anakmu jalan-jalan Tuhan. Anda harus jadi imam. Anda berdiri untuk berdoa untuk istri dan anak-anakmu. 3 hal itu jangan lupa, itu fungsi Anda sebagai bapa. Jangan Anda selalu, saya bapa, saya pemimpin. Kamu harus tunduk pada saya istri. Tapi saya mau bilang, jangan lupa tanggung jawab Anda. Sebagai pemimpin, Anda bertanggung jawab cari nafkah untuk menafkahi keluargamu. 2, Anda harus jadi imam, berdiri dan berdoa untuk istri dan anak-anakmu. Dan Anda harus berdiri sebagai guru untuk mengajarkan anak-anakmu jalan-jalan Tuhan. Ingat itu bapak-bapak, Gekarya Hidup Ambon. Supaya jangan kau tepuk dada untuk istri dan anak-anakmu. Kamu harus tunduk. Tapi kamu bapak-bapak tidak pernah berfungsi sebagai bapak, pemimpin, imam, guru yang baik. Anda menuntut istri dan anak-anakmu, tapi Anda sendiri tidak pernah melakukan fungsi Anda dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ingat hukum tabur tuai. Itu yang Raja Daud buat. Dia tidak pernah tahu bahwa akhirnya dia menuai itu dalam kehidupannya bersama keluarganya. Kita lihat juga Amnon, saudara. Anak dari Raja Daud. Dia tidak pernah berpikir akibat jatuh cinta kepada Tamar. Merindukan Tamar. Mengingini gadis itu. Akibatnya dia memperkosa adiknya Tamar. Dan dia dibunuh oleh Absalom. Jadi hati-hati dengan mata ini saudara. Khususnya untuk laki-laki yang ada di gereja ini. Yang sutua bangka maupun yang masih nyong-nyong. Amin saudara. Berpikir sebelum bikin sesuatu. Mata ini harus dijaga dengan baik. Amnon tidak pernah berpikir saudara. Bahwa akhirnya tragis. Mati dipancung. Saudara lihat Simpson. Tidak pernah berpikir. Akibat menuruti keinginan matanya. Akan wanita-wanita cantik. Kedua matanya dicungkil. Ya wanita Filistin mau. Ke Timna mau. Kemudian kemana lagi? Lembah Sorek. Dapat lihat dia lila mau. Dia lupa. Bahwa dia nasir Allah. Bahwa dia hamba Tuhan. Bahwa dia pemimpin. Jadi hati-hati saudara punya mata. Berdosa dari mata tuh, mata dapat cungkel. Jadi kalau bapak-bapak yang mau mata dapat cungkel, stop pornografi juga. Itu hukum tabur tuai. Simpson tidak pernah berpikir bahwa akhirnya matanya yang gagah itu dicungkel. Jadi saudara lihat mata nih kalau tidak dijaga dengan baik berbahaya. Orang sekarang jatuh dalam dosa-dosa. Mulai dari mata. Bukankah Hawa jatuh karena mata memandang? Mandang barang orang, istri orang, rumah orang, harta benda orang. Bolehlah Anda lihat puji Tuhan. Sampai situ. Jangan Anda duduk pikir akang, menghayal akang. Itu berbahaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yakub juga tidak pernah berpikir akibat membohongi bapaknya Ishak. Dia ditipu oleh Labannya berkali-kali dan anak-anaknya sendiri. Yakub tidak pernah berpikir akibatnya. Dia tidak pernah berpikir saya tipu bapak. Tapi akibatnya Laban tipu saya berulang kali. Anak-anak saya tipu saya. Mereka dengar suara saya menangis. Mereka mendengar rintihan hati saya. 13 tahun dalam kamar saya berkabung untuk anak saya Yusuf. Tapi Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar tidak peduli. Setiap taburan ada tuaian. Jadi kita mau buat apa-apa tuh pikir panjang-panjang saudara. Dia bohongi bapaknya, dia pikir aman, tentram. Tapi dia bayar mahal untuk hal itu. 13 tahun saudara. Yakub menderita. Di kamar yang sepi. Di samping kamar Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar. Dan segala macam itu. Setiap hari firman Allah berkata. Yakub itu menangis dan berkabung. Tapi tidak ada pernah hati belas kasihan di hati anak-anaknya. Untuk jujur katakan Bapak, katong bersalah. Karena dia sendiri pun, Yakub sendiri pun tidak pernah katakan buat bapaknya dia bersalah. Seharusnya diakui bapak saya bersalah. Saya bohongi bapak. Itu bukan saya. Itu bukan sampai Esau. Itu saya Yakub. Tapi saya menyamar. Saudara hati-hati. Setiap taburan ada tuaian. Saudara-saudara Yusuf tidak pernah berpikir kalau Yusuf yang mereka buang di sumur kosong. Yusuf yang mereka jual untuk pedagang Midian justru menolong mereka dari musim kelaparan. Sudah bisa bayangkan Yusuf itu dibenci dalam keluarga. Saudara-saudaranya benci dia. Saudara-saudaranya memusuhi dia. Tinggal satu rumah tapi dibenci. Tidak dihargai. Tidak dihormati. Tidak dicintai. Tinggal satu rumah. Tapi mereka buang muka dari Yusuf. Mereka sangat benci dia.
Kebencian yang ada di hati menimbulkan pembunuhan, rencana pembunuhan. Bagaimana cara untuk menghabisi orang ini? Nah, mereka tunggu waktu yang tepat, waktu Yusuf datang membawa makanan buat mereka. Seharusnya mereka terima kasih dong. Yusuf buat perjalanan jauh untuk mereka. Apa yang Yusuf dapatkan? Jubah kebesarannya dilepaskan. Kemudian dia dibuang ke dalam sumur yang kosong. Jari lelahnya tidak diperhatikan saudara-saudaranya. Itu buat perjalanan jauh. Dan itu padang pasir. Pasti dia keringatan. Pasti dia kehausan. Pasti dia lelah. Pasti dia capek. Seharusnya saudara-saudaranya terima kasih buat dia. Seharusnya saudara-saudaranya mengasihi dia. Menyayangi dia. Mungkin saudara-saudaranya peluk dia dan minta terima kasih. Tapi yang dia dapatkan adalah ketidakadilan. Baju kebesarannya dilepaskan. Dan dia dibuang ke dalam sumur yang tidak berair. Dan sumur itu sangat dalam. Tidak puas sampai di situ, mereka angkat dia dari sumur itu. Dan ketika pedagang Midian lewat, mereka bilang, ini kesempatan supaya mimpi-mimpimu itu jangan terjadi. Mereka angkat dia, mereka jual dia. Maka pergilah Yusuf ke Mesir, dijual di pasar budak, ditaruh di tempat perbudakan, dan dijual di pasar budak, dan dibeli di sana. Mereka tidak pernah menyangka satu saat mereka akan datang sembah Yusuf. Mereka tidak pernah tahu satu saat Yusuf menolong mereka dan keluarga mereka dalam masa kesusahan. Saudara, mau buat sesuatu tuh pikir panjang. Kadang orang katong yang suka dong benci dong, tapi itu dong tolong katong. Orang-orang yang katong hina dong, permalukan dong, tapi itu justru dong tolong katong. Amin. Itu hukum tabur tuai. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan adik-adiknya 13 tahun. Saudara, 13 tahun. Berjalan dengan perasaan menderita tekanan. Makanya Yusuf bilang, ini kamu orang ini pengkhianat. Kamu orang ini mata-mata. Tidak. Ketong itu 12 orang. Satu sudah mati. Ketong anak dari satu bapak dan ibu. Tidak, kamu ini mata-mata. Tidak. Ruben bilang, ini ketong pun dosa. Ketong pun dosa untuk ketong pun adik Yusuf. Bukankah kita lihat bagaimana dia menangis? Waktu kita buang dia ke sumur. Waktu kita jual dia ke pedagang Midian. Bukankah dia menangis? Bukankah dia mohon belas kasihan kita? Dosa itu ikuti mereka 13 tahun. Jalan dalam penderitaan. Itulah sebabnya waktu Yakub meninggal, mereka datang. Yusuf, Bapak bilang, jangan seingat katong perbuatan masa lalu. Yusuf, jangan seingat akan. Katong bersalah, katong berdosa. Jangan seingat akan, tolong katong. Piara katong jual di tanah Mesir ini. Yusuf bilang, oh tidak. Sekalipun kamu reka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan rekakan untuk kebaikan kita. Aku akan tetap menanggung kebutuhan makan minummu dan keluargamu. Itu luar biasa, saudara. Jadi sekarang ini kalau orang-orang hina Anda, permalukan Anda, benci Anda, sabar. Suatu saat mereka akan datang buat Anda. Saya sudah punya prinsip itu. Kamu hina saya, kamu permalukan saya. Tapi satu saat kamu akan datang buat saya. Saudara, saya punya satu kesaksian. Tadi pagi saya duduk, saya ingat itu kesaksian. Jadi saya bilang, saya ingin sampaikan. Sederhana saja. Tapi ini menyangkut ini. Saya waktu sekolah, saudara. Saya ada seorang teman saya di sebelah kelas. Jadi teman saya ini bagus, sopan. Lalu salah satu teman saya bilang, ini dia suka OC. Saudara tahu kan orang pada kampung-kampung tuh. Apa? Dia suka sih, beta nggak dia kepala sampai kaki, saudara. Mulai saat itu hati saya sakit. Dia orang baik, tapi saya benci di hati saya karena dia suka saya. Nah, ini cara pikiran yang salah. Kalau orang suka kita, seharusnya kita senang. Karena di antara perempuan-perempuan dia pilih kita. Seharusnya kita senang, betul? Yang wanita-wanita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jalan luas atau lebar adalah jalan menuju kepada kebinasaan kekal, yaitu neraka. Jalan sempit adalah jalan menuju kepada kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Amin. Jalan sempit itu penuh dengan aturan-aturan. Jalan ini tidak menarik. Jalan ini tidak populer. Jalan ini tidak disukai, saudara. Banyak masalah dari jalan ini. Persoalan datang, silih berganti. Kesulitan datang, kesukaran datang. Air mata ada di jalan ini. Dan ini adalah jalan Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin.
Jadi kalau Anda mau ada di jalan Tuhan ini, Anda harus menyangkal diri Anda. Karena ketika Anda memilih jalan ini, Anda akan diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak suka Anda. Anda akan dibenci, Anda akan disakiti, Anda akan dihina, Anda akan dipermalukan, Anda akan difitnah, Anda akan diburuk-burukan nama Anda, masa lalu Anda, semuanya dibukakan, Anda dijelek-jelekan. Dan itu sangat menyakiti. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu mau ada di jalan itu jalannya aku. Kalau kamu mau ada di situ, sangkali dirimu. Sehingga waktu orang caci maki kamu, ketika waktu orang fitnah kamu, hakimi kamu tidak peduli. Karena itu bukan kamu yang disakiti, tapi Tuhan yang ada dalam kamu disakiti. Kita selalu membalas orang, kita lupa bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan ada dalam diri kita, nanti Tuhan berurusan dengan orang itu. Jadi jalan Tuhan bukanlah jalan yang sukar. Betul saudara, jalan Tuhan itu bukan jalan yang sukar sebenarnya. Bukan saudara, itu jalan mudah untuk dilewati dan ditempuh. Jadi Tuhan katakan, pilih jalan itu. Hadapilah persoalan-persoalan yang akan datang, yang Anda temui di jalan itu. Karena persoalan-persoalan itu silih berganti, tidak habis-habisnya. Kesulitan-kesulitan datang, berbagai macam persoalan-persoalan yang datang di jalan itu. Tuhan berkata, masuklah melalui jalan itu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Mengapa saudara? Karena Tuhan tahu kita bisa melewati jalan itu. Tuhan tahu kita mampu. Cuma kita yang selalu bilang, Tuhan beta yang mampu sampai di sini, Tuhan terlalu sakit. Kenapa beta mulai bertobat cari Tuhan, masalah banyak. Orang yang suka beta, orang benci beta. Orang yang mau terima beta. Beta punya masalah banyak Tuhan. Jadi apa sukar sulit? Tidak saudara. Jalan Tuhan itu jalan menuju kehidupan. Jalan Tuhan itu tidak sukar kalau Anda mau melewatinya. Jadi Tuhan mau bilang, Anda masuk di jalan itu. Masuk melalui pintu sesak itu. Sebab itu jalanku. Amin saudara. Jadi engkau jalani saja, lewati saja. Jangan protes Tuhan, jangan berbantah dengan Tuhan. Tuhan kenapa lagi banyak masalah di jalan ini, banyak aturan. Tadi kan di awal saya sudah bilang, jalan ini penuh aturan. Jadi jangan bantah Tuhan, jangan protes Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan Anda di masa kini dan masa kekekalan. Jadi Anda katakan saja kepada Tuhan, aku mau melakukannya Tuhan. Aku mau memilih jalan itu Tuhan. Aku mau masuk melalui pintu sempit itu. Sekalipun itu sukar dan sulit, aku mau ada di tempat itu. Aku percaya Tuhan ada bagiku di jalan itu. Amin saudara. Masuk saya di jalan itu. Karena itu jalan Tuhan, berarti Tuhan ada di situ. Tuhan ada untuk apa saudara? Melindungi Anda. Tuhan ada untuk menjaga Anda. Tuhan ada untuk mengelilingi Anda. Sehingga tidak ada panah-panah api si jahat yang akan menghancurkan hidup Anda. Tuhan mengelilingi Anda. Tuhan melindungi Anda. Amin saudara. Tuhan menuntun Anda. Tuhan membimbing Anda. Tuhan mendampingi Anda. Kadang-kadang kita berpikir di jalan itu kita sendirian. Tapi tidak. Di jalan itu Tuhan ada buat kita. Tuhan di samping kita. Tuhan ada buat kita. Jadi jalan saja, Tuhan ada di situ. Aku percaya karena Tuhan ada, mujizat demi mujizat akan aku lalui. Amin. Masalah ada, persoalan ada, kesulitan ada, tapi mujizat ada buat saya. Mujizat hari ini, mujizat besok dan seterusnya. Ada mujizat, persoalan ada, kesulitan ada, tapi mujizat terus terjadi. Kalau Anda tidak menemui masalah, bagaimana mungkin Anda lihat mujizat? Kalau Anda hidup aman-aman, tidak ada mujizat saudara. Tapi waktu Anda mulai berperangan persoalan, masalah, kesulitan, Anda akan melihat Tuhan bekerja, menolong, melindungi, menuntun Anda. Bahkan Dia memegang tangan Anda dengan tangannya untuk membawa kemenangan buat Anda. Amin. Tuhan ada untuk kita, jadi lewati saja. Pilihlah jalan yang sempit. Itulah jalan kehidupan. Amin. Tidak ada yang penting daripada kehidupan bersama Yesus di kekekalan. Saudara, paling indah tuh kekekalan. Orang buruh hal-hal di dunia, tapi ingat, semua itu akan ditinggalkan. Harta kekayaan, jabatan, prestise, apalagi uang deposito, semua ditinggalkan. Kita akan menuju kekekalan bersama Bapa. Jadi mari kita kejar yang sana, jangan yang di sini. Pilihlah jalan yang sempit itu. Itu adalah jalan menuju surga. Amin. Sekalipun itu sukar dan sulit, pilihlah jalan itu. Karena di sana kita bersama Bapa. Bapak Ibu diberkati. Pilihlah jalan yang sempit itu. Sekalipun itu sukar. Sekalipun ada air mata. Tetapi Anda akan terus melihat mujizat demi mujizat. Pilihan ada hari ini. Pilihlah.
Anda harus pilih hari ini. Karena pilihan Anda hari ini menentukan kehidupan Anda di masa yang akan datang. Pilihan Anda di hari ini. Apakah saya mau pilih jalan sempit yang penuh penderitaan, air mata, kesukaran, kesulitan. Tetapi setiap saat Tuhan ada dengan saya. Dan saya akan melihat mujizat demi mujizat. Atau saya ada di jalan luas. Di mana kehidupan berdosa saya ada di sana. Dan sampai pada akhirnya saya punya jalan menuju binasa. Ataukah saya ada di jalan sempit yang menderita sukar. Tetapi Tuhan ada bersama saya sampai kepada kekekalan. Pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan, pilihlah kehidupan. Sebab tidak ada indah di muka bumi ini selain kita akhirnya bertemu dengan Bapa di kekekalan. Yosua berkata kepada umat Israel, aku perhadapkan kepada kamu berkat dan kutuk, pilihlah. Kalau kau mau menyembah Baal-Baal, dewa-dewa yang ada di sana, tapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah kami. Pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.